mengenakan selendang bermotif benang emas dan manik-manik yang cerah. Sedangkan Cher None pengantin Cina yang meliputi blus bergaya Cina warna merah yang terbuat dari bahan sintetis serta bawaan rok berwarna gelap yang disebut kun. Dan tak lupa sebagai pelengkap di bagian kepala mereka menggunakan kembang goyang bermotif burung hong dengan sanggul palsu dilengkapi cadar warna merah, dan serta pada sanggul tersebut hiasan bunga melati yang dibentuk sisir dan ronje menjadi pelengkap kecantikan. Perhiasan lain yang digunakan oleh pengantin wanita Betawi adalah gelang listing, kalung kembar, serta manik-manik yang dikalungkan di dagu. Untuk alas kaki mereka menggunakan slop bermodel perahu. Suku Betawi dianggap sebagai suku dengan tingkat akulturasi budaya yang sangat tinggi di Indonesia. Menilik pada sejarah, suku yang berasal dari wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ini telah mendapatkan banyak pengaruh dari berbagai budaya orang-orang luar daerah. Pedagang Cina, Arab, dan Belanda, serta orang-orang suku lainnya di Indonesia telah memberikan banyak sumbangsih bagi perkembangan adat istiadat di suku ini sejak zaman silam. Hal inilah yang kemudian adat dan kebudayaan suku Betawi memiliki kebudayaan dan istiadat dari suku ini dahulu terlanjur setelah dikenal luas sebagai simbol atau ikon budaya Jakarta. Adat Betawi dikenal begitu unik dan berbeda. Perbedaan dan keunikan suku Betawi dapat kita lihat dari banyak hal, mulai dari bagaimana arsitektur hunian, tempat tinggal atau rumah adat, bagaimana adat hingga beragam tradisi dan upacara yang hingga kini masih tetap lestari. Namun, dalam video ini kami akan menyampaikan mengenai pakaian adat istiadat Betawi. Selanjutnya, pakaian adat Betawi banyak dipengaruhi oleh berbagai negara lain. Hal itu dikarenakan Betawi adalah pencampuran budaya dari berbagai corak masyarakat DKI Jakarta yang sangat beragam. Di antaranya dipengaruhi oleh budaya Arab, Cina, Melayu, dan budaya Barat. Ada beberapa macam pakaian Betawi yang ada saat ini, diantaranya adalah pakaian adat Betawi sehari-hari dan pakaian adat Betawi untuk acara pesta pernikahan. Pakaian sehari-hari untuk laki-laki adalah baju koko atau disebut dengan sadaria. Baju koko Betawi berwarna polos, memakai celana batik berwarna putih atau hitam, memakai selendang atau sarung yang dipakai di pundak, dan peci hitam sebagai identitas kebetawian. Akan tetapi, di daerah Betawi pinggiran, pakaian ini bisa menjadi pakaian pesta. Kebaya yang biasa dikenakan oleh none Jakarta memang lebih terkenal dibanding dengan baju Betawi yang lain. Biasanya dipakai oleh remaja-remaja Betawi dan kebanyakannya lebih panjang sedikit dibanding kebayanya. Dengan lengan diberi mansel 6 atau 5 buah yang mempunyai arti rukun iman dan rukun Islam. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis pakaian adat Betawi. Untuk pakaian adat Betawi akan dibedakan menjadi 3, yaitu untuk keseharian, untuk pakaian pengantin, dan pakaian resmi. Nah, pertama adalah pakaian keseharian. Pakaian keseharian biasanya untuk pria, atasan memakai baju koko, bawahan memakai celana batik dan memakai aksesoris selendang yang diikatkan di pinggang, dan tentunya untuk hiasan yaitu kopiah. Selanjutnya untuk wanita. Untuk wanita, pakaian adat Betawi yaitu dengan atasan memakai baju kudung, bawahan memakai rok yang segaris dengan baju, dan untuk hiasan dengan kudung. Kudung ini biasanya bermotif cerah. Yang kedua adalah pakaian adat resmi Betawi. Untuk pakaian adat resmi tidak jauh berbeda dengan pakaian keseharian, yaitu dengan cowok. Untuk pakaian resmi sering digunakan untuk pakaian PNS di DKI Jakarta, yaitu
Untuk para pria mengenakan jas hitam dengan hiasan rantai emas di sakunya dan celana dasar berwarna hitam yang dilengkapi dengan gugutan kain sarung pendek. Dan tak lupa serta peci. Untuk bagi wanita, mereka mengenakan pakaian yang sebetulnya masih serupa dengan pakaian seharian mereka, yaitu kerudung kain batik bermotif geometri serta kerudung berwarna cerah. Nah, selanjutnya untuk pakaian pengantin Betawi. Berbeda dengan pakaian keseharian dan pakaian resmi, pakaian adat Betawi yang dikenakan oleh para pengantin merupakan pakaian kental peleburan budaya antara budaya Arab, Barat, dan Tionghoa. Tak heran kemudian pakaian pengantin ini diberi nama aneh, yaitu dandan can haji bagi pakaian pengantin Betawi pria. Sedangkan untuk dandan can non pengantin Cina, yaitu pakaian adat pengantin yang dikenakan oleh wanita. Nah, untuk pakaian adat laki-laki saat pemilikannya meliputi jubah berwarna cerah yang ditutupi oleh ikat kepala serta terbuat dari sorban. Penggunaan pakaian adat Betawi untuk sekarang ini. Akhir-akhir ini, pemerintah DKI Jakarta mulai gencar dalam hal membangkitkan budaya Betawi. Seperti ketika para PNS diwajibkan menggunakan pakaian adat Betawi pada hari Kamis. Selain para PNS, Jokowi juga sempat menerapkan kebijakan ini bagi para pelajar. Kebijakan tersebut sebagai upaya melestarikan budaya Betawi di kalangan pelajar. Langkah ini sengaja ditempuh untuk menekan perilaku negatif yang kemungkinan terjadi selepas pengumuman hasil ujian nasional. Untuk sekarang ini, pemerintah Jakarta telah menyiapkan kebijakan menjadikan Jakarta sebagai pusat kebudayaan Betawi dan melestarikan kebudayaan Betawi, khususnya pakaian adat. Selain itu juga bertujuan untuk mendorong kemajuan industri rumahan yang selama ini memproduksi baju adat Betawi, sehingga dapat tercipta industri tekstil rumahan yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi rakyat menengah ke bawah di Jakarta. Jadi, dapat dikatakan bahwa manusia itu berinovasi di dalam hal berpakaian. Baju adat Betawi yang tadinya hanya dikenakan oleh masyarakat Betawi dalam kegiatan sehari-hari atau saat ada acara saja, sekarang juga dapat dikenakan sebagai pakaian ke kantor. Walaupun hanya dikenakan 1 hari dalam seminggu, setidaknya hal itu merupakan langkah dalam melestarikan kebudayaan daerah khususnya pakaian adat agar tidak punah. Selain dalam acara pernikahan, biasanya pakaian adat Betawi juga digunakan dalam acara Hari Jadi Ibu Kota Jakarta. Pakaian yang biasa dikenakan oleh ibu-ibu Betawi disebut dengan pakaian kebaya panjangnya dengan model panjang di atas lutut yang dilengkapi dengan selendang yang kemudian diperlengkapi dengan dalaman berkancing yang sampai ke pinggul dan memakai ban pinggang yang terbuat dari emas dan perak. Untuk ibu-ibu muda biasanya mengenakan warna sarung yang sedikit cerah, dan untuk ibu-ibu yang berusia lanjut memakai sarung yang berwarna sedikit gelap. Saya akan menjelaskan mengenai aksesoris tambahan yang digunakan pada pakaian adat resmi adat Betawi. Model pakaian yang ini dahulu dipakai oleh para demang atau para pejabat daerah. Namun untuk sekarang ini dipakai untuk acara resmi yang digunakan di ibu kota Jakarta. Untuk abang-abang Jakarta sendiri terdiri dari tutup kepala dan batik yang berbentuk unik, disebut sebagai risko. Jas tutup panjang sampai beberapa sentimeter di atas lutut, pantofel yaitu alas kaki, dilengkapi dengan selendang yang dilipatkan pada pinggang atau disebut juga pisau raut. Semacam sebagai bidik yang diselipkan di pinggang kiri sebelah depan. Pakaian wanitanya terdiri dari kebaya panjang bagian depan dan terdapat manik-manik yang ada disebut sebagai encim. Kain batik corak yang dipakai yaitu jelantang Pekalongan bersanggul yang bentuknya tidak begitu besar di atas tengkuk di samping tusuk konde. Dihiasi pula dengan bunga warna putih, misalnya cempaka putih atau Melayu. Konde demikian dikenal dengan sebutan konde cepol.
jangan dipikirin. Hujan gerimis aja, ikan lele